Ya let it flow aja. Kalau gue pribadi yakin sebuah karya itu ya sebuah karya, punya rezeki, punya jalannya masing-masing lah. Iya, punya pintunya masing-masing. Punya pintunya masing-masing itu. Jadi menurut gue ya let it flow aja, selama ya menurut gue memposisikan diri gue sebagai seniman ya udah berkarya aja. Elmo Roga. Salah satu perusahaan swasta di salah satu perusahaan swasta lah di timur ya, sana. kita gitu. kasih inisial ya, Freeport. Oh. Cekslon bersama gua Tio. Dan gua Elias Pikal. Dan kita sudah bersama Elmo Roga. Thank you. Halo. Elmo Rogam. Itu bahasa apa sih Mas? Nama lo? Lo orang apa sih? Campuran sih sebenarnya. Bokap pastinya Ternate. Terus kalau Ternate itu berarti timur ya Mas? iya, Timur. Timur ya. terus Kamu apa? sebenarnya kalau marga tuh Tomagola. Oh. Cuma mungkin karena terlalu panjang kali ya, jadi sama bokap ya udah nama aja gitu kan. Jadi marganya nggak dipakai gitu. Nggak dipakai. Nyokap? Nyokap Betawi Sunda. Oh, Betawi Sunda. Iya. Mix kayak. Elmo Rogam. Dulu dari kapan berarti nyanyi Mas? Kita ya namanya juga ini program wadah semua musisi ya. Iya. Yes. Kita juga nggak bisa track lo. Wah kita memang Justru baru emang pertama kali yang denger, rare dan raw banget yang pengen kita ulik gitu loh. Lu pertama kali, maksudnya lu bermusik dari kapan? Sebenarnya kalau bermusik ya mulai main musik kayaknya festivalan zaman SMP kelas 3 mungkin. di Jakarta. Di Ternate sih. Di Ternate. Oh, lu besar di Ternate berarti ya? Remaja maksud gue. Iya, remajanya di Ternate. Soalnya kan SMP SMA emang di Ternate kan, di kampungnya bokap. Oke. Jadi emang ya karena mungkin ke timur kali, jadi malahan interest di musik tuh pas lagi di timur gitu. Jadi di masa remaja yang di timur di Ternate itu akhirnya banyak dengar lagu-lagu. Ya pastinya orang timur pasti suka R&B ya. Iya, R&B hip hop itu timur gila Hip banget. hop ya. Orang. Jadi Black itu song ya. Jadi ya salah satunya itu sih. Selain ada musik-musik yang memang khas kayak musik Tradisional. sultanan, tradisional Tifa dan lain-lain, ya R&B itu salah satu inilah anak-anak timur lah. Tapi di era lu tuh yang menginspirasi lu tuh akhirnya lu untuk bermusik dan atau lu ngeband waktu itu? Dulu sebenarnya kalau Biasanya awalnya band ya, ya? aku ngeband. Apa yang menginspirasi lu saat itu? Banyak sih mungkin karena gue kan sebenarnya kelahiran The Used atau apa gitu? Iya sempat dius jadi malah. emo. Emo Iya kan? Pasti MCR kan pada dengerin juga Iya kan, dong. emang masa-masanya lah BMTH. BMTH kan, bahkan ya Metallica udah pasti Club lah ya. Actis nyampe maksudnya? Ya? Club Actis ya? Karena iya. kan Vincent dari Ternate. Iya. Oh, ini Ternate. Ternate. Oh. Jadi emang waktu itu ya dengerinnya di situ. Di era emo Di era, itu. Iya, era emo itu. Oh gitu. iya. Nah, kenapa akhirnya lu muncul? Jadi R&B. Iya kan, kita tadi udah denger lo kan, maksudnya R&B, hip hop gitu maksudnya Gagas gitu. soul. Apa ya? Ya mungkin banyak kali ya ketika Pendewasaan kah? Iya, pendewasaan kali ya. Mencoba jujur aja sih sebenarnya gitu. Jadi kayak ya dari zaman SMP ngulik lagu, bikin band dan lain-lain. Terus ya bawain lagu-lagu alternatif, Britpop dan lain-lain lah. Akhirnya ternyata realize kayaknya gue cocok yang kayak gini nggak? Nyangkut di gue Iya, ya. benar. Nyaman. Jadi apa ya? Mencoba mungkin jujur deh ya. Mencoba jujur. Kita sebagai penyanyi juga gue ngerasa pede dan nyaman ketika penyanyi. Sebenarnya itu sih. Iya. Feel free. Ternate sama Ambon tuh deket gak sih? Sebenarnya dulunya satu sama-sama Maluku. Sama-sama lu. Cuma maksud gue kan sempat ada omongan semua orang Ambon tuh jago nyanyi gitu. Itu kayak gitu sih di Ternate kayak gitu juga gak sih maksud gue? Kayaknya kali udah berkat kali ya dari yang di atas. Iya. Gift lah. Gitu. Gift kali. Tapi memang waktu ngeband semuanya mau jadi vokalis. Sebenarnya kalau pribadi sih, gue pribadi sebenarnya dulu tuh kepikiran mau jadi drummer. Cuma emang kalau mainin kick tuh emang kaki sering ini kan, jadi nggak enak.
ganti-ganti terus ganti-ganti. Oh, pencarian jati diri. Pencarian jati diri emang. Sampai ternyata lebih nyaman jadi vokalis waktu itu gitu kan. Berarti as profesional nih, as singer yang udah rilis lagu tuh mulai tahun berapa? Sebenarnya pas 2021 sebenarnya pas Covid yang emang benar, tapi emang udah beberapa tahun emang udah dipersiapkan dari sisi materi semua. Oh, aku pikir dipersiapkan Covid-nya. Covid Enggak, konspirasi sekali. Ya, jadi emang udah beberapa tahun disiapin gitu, terus di 2021 juga gue punya kesempatan yang langka, gue bisa berkolaborasi sama beberapa musik produser yang menurut gue keren gitu kan. Ya salah satunya Marco Steviano gitu. Dan ya jujur-jujuran aja gue juga dari dulu juga seneng banget sama ini orang gitu. Ketika semua waktu itu Melayu hampir semua Melayu Invasion lah ya. Dan ya salah satunya ya seperti kayak Raisa gitu. Itu kan awal-awalnya emang Marco dan gila sih menurut gue. Itu bucket list lah, dan di 2021 it happen aja. Something different lah ya gitu loh dari. Di 2021 lo rilis apa bentuknya, album sama single doang sama Marco. Jadi ketemu di Jakarta berarti? Nggak, maksud gue berarti ketika lo rilis lagu itu posisi lo udah di Jakarta, rekaman di Jakarta apa masih di kampung sana? Sebenarnya waktu itu kan masih ini sih, sebenarnya masih DM-an gitu kan. Jadi waktu itu ceritanya si Marco ini buka sebenarnya kelas produksi musik. Kelas produksi ya? Iya, jadi emang waktu itu udah mulai kayak, karena kan gue emang nulis lagu juga kan. Seneng aja emang dari dulu seneng nulis lagu. Terus makin kesini mencoba untuk produksi sendiri, dan ketika dia buka kelas, iseng aja nyeleneh nanya, terus gue langsung DM, "Bang, kalau gue mau produksi lo bisa nggak?" Dan nggak tahu apa hoki gue kepake apa gimana, jadi tiba-tiba dia balas, "Oh boleh bang, tapi yang penting gue denger dulu demonya." Dan akhirnya kesampean. Gratis tuh? Enggak juga sih gitu, tapi maksudnya cuma diobrolkan akhirnya. Ada lah di to be continue lah ya. To be a friend lah paling enggak gitu loh. Dan paling enggak awalnya dia udah tertarik dengan demo lo kan. Nggak mungkin juga maksudnya di notice kalau misalnya emang bener nggak sesuai di 2021 tuh. 2021. Single pertama lo berarti? Single pertama. Namanya? Cara yang Tepat. Oke, Cara yang Tepat. Itu maksudnya sebagai Elmo tuh berarti? Iya, sebagai Elmo Rogam. Elmo Rogam, Cara yang Tepat tuh. Iya, 2021. Oke. Dan lo puas sama hasilnya diproduserin sama? Secara berarti itu recording di mana? Di studio dia atau gimana Mas? Sebenarnya kita online. Kalau tracking vokal yang emang benar-benar ini sih, itu pun memang pakai istilah protokol semua safe lah ya. Di waktu itu di Bintaro, itu studionya Cimeng di Mas Pradipta. Tracking vokal di situ. Cuma emang mungkin karena waktu itu Covid, kita masih emang kucing-kucingan. Iya. Dan memang bingung lah, maksudnya ini harus semuanya serba ini, tapi ya alhamdulillah itu kita bisa execute dengan baik. Gue sangat-sangat puas sih sebagai artis dan penulis lagu. Ketika kerja bareng mereka gue sangat-sangat puas. Berarti Cara yang Tepat itu lo yang nulis, Marco yang produser, atau Marco yang tulis juga? Lo tinggalnya? Full itu. Full Marco? Full gua. Oh, okay. Semuanya gua. Mentor, as a mentor aja atau as nge-save sound juga kan? As producer. As producer. Jadi tapi semua lo tuh? Iya. Lalu setelah itu gue happy banget sama hasilnya. Workshopin dulu gak sih maksudnya? Iya, workshopnya itu yang online parah itu, yang kayak ya yang tiba-tiba sampai jam 2 pagi macam gitu kan. Itu. Cuma gue nggak tahu ya, gue ngerasa fun aja gitu. Jadi emang workshop sama mereka tuh nggak pernah yang lama. Palingan seingat gue paling lama tuh workshop sama mereka paling lama 4 jam. Karena gue datang lagunya udah jadi sebenarnya sih. Sisa gimana sih produser how to execute the song gitu. Sesuai dengan yang gue mau sebenarnya. Berarti lo puas lah ya sama hasilnya? Aslong gue puas banget. 2021 tuh, selama setahun lu cuma rilis 1 single? Iya, mungkin karena Covid gitu kan. Terus ngelihat gimana ya kira-kira gitu kan, masih gue juga waktu itu baru, gue masih mau lihat
gimana sih ini industri gitu kan, apalagi waktu COVID. Iya lagi. Yang semuanya blank banget. Lagi nyari banget gitu. Dan akhirnya 1 tahun berjalan gue kayak kayaknya gue mau ngeluarin lagi gitu. Sama juga sama Marco juga. Judulnya Ada Apa. Di tahun 2022. Dan ya sempat di background selain lo bermusik, lo sempat korporasi ya? Lo sekarang berarti sekarang atau waktu saat itu? Lu waktu saat itu emang sebagai kerja juga di employee berarti memang employee gitu. Okay. Makin sini karena udah ada gawean yang ya bisa inilah lebih lama lah sebenarnya, lebih lama di Jakarta gitu. Sebelumnya emang di mana? Salah satu perusahaan swasta di salah satu perusahaan swasta lah di timur sana. Ya kita gitu. kasih inisial ya, Freeport. Iya. Jadi pernah di sana gitu, terus kebetulan sekarang intensitas ke lapangan mungkin lebih berkurang ya. Jadi ya gue. Berarti lu saat ngeluarin single itu lu memang sudah menjadi employee di sana? Emang udah. Udah di sana. Berarti lu workshop apa segala macam memang di sana? Emang di sana. Jadi berarti lu gitu, lu recording lu datang ke sini. Iya, ketika recording doang. Remeh sih. Bukan remeh. emang waktu itu nggak susah banget dan itu apa ketika mau tracking di Cimeng itu di Dimas itu preparationnya gila. Lama. Ya, prepnya pasti gila. Enggak, kita ngomongin remeh maksudnya ya nggak sulit lah untuk lo. Untuk lo bolak-balik dari sana ke sini. Tapi memang kerjaan lo di sana gitu ya nggak intens ya mas, sampai lo masih bisa mikirin lagu gue nih, sampai masih bisa bawa passion lo ke sana gitu Marco gitu. Sebenarnya awalnya itu kan apa ya? Sorry, ini kita bertanya sebagai orang awam yang memang belum pernah ke sana dan kita cuma lihat-lihat dari sosial media gitu kan. Kehidupan tuh di sana tuh lu sampai lu bisa punya kesempatan nulis apa sekarang kan kayak gue sih mikir kalau misalnya awam nih ya kayak lu terisolate aja gitu di satu dan situ yang gitu lebih cuma karir gue aja udah. Even gue juga banyak teman-teman gue kadang-kadang ada yang manggung di sana untuk menghibur karyawan-karyawan di sana gitu. Itu gimana tuh mas? Se-fleksibel itukah? Iya nah. Sebenarnya karena mungkin ya kalau pekerjaan korporat kayak mungkin di industri gue yang gue jalanin itu kan sebenarnya patternnya sama aja tuh. Terus dan berulang-ulang gitu. Akhirnya muncul lah ya. Pelarian gue tuh writing song sebenarnya. Iya. Berarti di waktu istirahat lo sebenarnya. Iya. Ketika selesai kerja kan di kamar mau free ngapain time lagi? gitu free time gitu kan. Ya jam 6 udah selesai kerja, palingan jam 7 udah di kamar gitu kan. Ya itu gue kayak ya udah gue nulis aja tanpa emang ini sih. Pas kebetulan aja punya kesempatan and it's happening di 2021. Sebenarnya ya cuma bikin aja. Tapi kayak lagi nih. Ternyata ada. Candunya ada gitu. Tapi siapa sih mas influence lo mas? Kalau di musik? Sebenarnya banyak sih. Cuma untuk solo lo ini gitu. Yang paling lah ya. Yang paling. Ketika lo nulis lagu lo mikirin. Number one list gitu loh. Ed Sheeran sih. Oh bensin ya? Ed Sheeran. Salah Ed Sheeran. Ed Sheeran ya mungkin karena gue ya waktu kuliah kan ya di tahun-tahun 2010-an jadi memang pas waktu itu Ed Sheeran emang camp di apa waktu itu. Ya storiesnya aja sih gimana dia bisa struggle dari street gitu bisa kayak jadi salah satu singer songwriter paling. Termasuk influence melodi-melodi lo juga dari dia? Banyak, cuma emang yang sebenarnya yang sangat-sangat berpengaruh gimana gue bermusik itu sebenarnya Ed Sheeran sih. Saat lo di sana nih, gue justru makin penasaran dengan background lo as employee di sana. Terus ada nggak maksudnya orang-orang di sana juga yang ngebantu lo maksudnya? Lu lagi ngapain mau ini gitu. Sebenarnya banyak sih teman-teman gue sebenarnya banyak banget yang hobi di musik tuh banyak dan memang kami di sana kan ada ya emang difasilitasi lah ada bahkan ada studio musik semua ada gitu kan dan memang ya tempat kita melepaskan penat setelah bekerja harus dong seperti itu sih.
sekelas itu ya kan, masa nggak ada, stres lu. Berarti teman-teman coworker lo tahu lah ya lo Elmo. Tahu. Karya-karya lo gitu. Alhamdulillah. Oke. Gitu. Sempat diundang lagi gak sih maksudnya? Tapi lu masih di sana atau udah enggak? Udah enggak, gue di Halmahera sekarang. Di Halmahera. Uji sebenarnya sama juga kerjaannya kan? Kerjaan sebenarnya sama. Satu ruang lingkup maksudnya. Satu ruang lingkup sebenarnya. Okay. Nah itu kan bukan tipe kerjaan yang lo bisa manggung setiap saat. Harusnya kalau menurut gue justru bisa karena kan emang free time-nya. Nah, buat manggung mas, sekarang kan lagu produksi udah dapat lah ada celah dari kerjanya gitu. Ketika nanti lo dapat call out buat main atau apa gitu kan lo. Sebenarnya apa ya? Kalau mungkin kalau yang kayak yang sekarang kan lebih fleksibel kan, maksudnya untuk yang sekarang karena gue ada role gitu kan, role yang lain gitu. Jadi emang membuat gue lebih fleksibel sih untuk yang sekarang gitu kan. Untungnya dibanding kemarin gitu. Fleksibel. Atau emang lu memang sengaja mencari itu untuk yang biar bisa lo jalan gitu. Balancing aja sih sebenarnya. Oke. Tapi emang lu niatnya memang panggungan atau emang ya udah gue berkarya ngeluarin single orang denger? Ya sebenarnya berkarya aja sih. Kalaupun ada panggungan ya why not gitu kan. Kalau emang gue bisa take it gitu. Tapi lo obses gak sama musik lo, obses gak? Kalau obses, dibilang obses enggak gua sih. Gue harus bawa sejauh mungkin atau memang? Iya minimal gue harus ada di fest ini. Let it flow aja sih sebenarnya karena. Santai aja ya? Let it flow aja. Kalau gue pribadi yakin sebuah karya itu ya sebuah karya, punya rezeki, punya jalannya masing-masing lah. Iya punya pintunya masing-masing. Punya pintunya masing-masing itu. Jadi menurut gue ya let it flow aja selama ya menurut gue memposisikan diri gue sebagai seniman ya udah berkarya aja. Iya. Tadi gue denger tuh lagu lu tuh ada yang temanya LDR. Iya benar. Ada apa tuh kayaknya? Benar. Enggak gue lihat kayaknya lu memang dapat banget soalnya gitu kan. Karena gue memang pas lagi megang kamera close up-nya dia kan gitu. Gue ngeliat kayaknya ada something nih di lagu ini nih. Ya mungkin apa keringetan lo deh. Gue gak tahu. Iya sebenarnya apa ya? Ya seberapa jujur sih mas lo? Iya maksudnya emang. Gue sebenarnya mencoba jujur aja, mencoba jujur gitu. Cuma di ada apa itu kan, gue sebenarnya ngambil angel yang lain sih. Biasanya kan kayak orang tuh kayak cinta-cintaan langsung ekspresif, cinta-cintaan terus gue putus gitu, nggak bisa ini gara-gara jaraknya. Cuma gue ngasih angel yang lain gitu, istilahnya kayak si orang seseorang lelaki dia dengan berat hati ya harus LDR gitu. Tetapi di tengah itu nggak semudah yang orang bilang LDR. Tapi itu banyak banget effort yang lu mesti keluarin. Iya gitu karena kan emang LDR sendiri kan lagi dibohongin relationship. Iya. Sebenarnya arti sesungguhnya lagi dibohongin. Tentang lu nggak kayaknya soalnya kan kita tadi. Makanya gue langsung lo kan ini akan gue tanya. Ini akan gue tanya. Karena begitu lu ngomong ada apa ketika di kata-kata itu lu kayaknya soul lu tuh dapat banget. Ya terima kasih. Tapi memang ya gue mencoba aja sih sebenarnya, maksudnya ya mungkin karena based on tadi gue lebih jujur aja gitu ketika berkarya, senyaman gue apa yang gue rasain gitu. Tapi bukan tentang lo tuh ya? Iya. Gak mungkin, Oy. Kalau tentang POV sih kayaknya enggak deh. Ya. Menurut gue. Kumpulan juga sih sebenarnya, kumpulan yang teman-teman kan pada sama. Klise. Jawaban klise seorang pembuat lagu. It's okay sih gak apa-apa, tapi gue suka banget dengan kejujuran lu di si lagu tadi ada apa itu ya. Mas so far, terima kasih. Dari karya lo ada gak sih orang yang maksud gue yang muji gitu, maksudnya kayak anjing bagus banget nih lagu lu, atau enggak lagu lu gue banget nih gitu-gitu. Itu kan sebenarnya apalagi komen lah minimal kalau nggak dalam komen gitu. Alhamdulillah sih. Telah mewakili. Soalnya alhamdulillah sih banyak sih yang komen. Gue juga kadang gue sebenarnya masih lihat sih ketika ada komen-komen baru di YouTube atau di IG gitu. Kadang juga ada yang DM gitu. Terus mungkin karena lagi nonton YouTube terus tiba-tiba mungkin lewat di beranda mereka kan. Kadang mereka ada yang DM gitu, bang bla bla bla, ini gini bang,
Ini keren ya. Pencapaian tersendiri ya maksudnya. Ya sebenarnya itu yang paling ini sih. Iya. Sampai segitunya. Termasuk kepuasan seorang seniman. Untuk saat ini ya, di era digital gitu. Iya, Dulu kan betul, emang ketemu, gue suka bang karya lu. Iya, Kalau sekarang kan udah bisa ngetik gitu kan. Bener banget sih. Itu menjadi apa ya? Tiba-tiba orang ya mau screenshot, effort, nge-DM itu menurut gue appreciate banget sih. Iya. Dan bukan temen kan? Iya, bukan temen itu yang gue kayak wah gila. Iya, orang gak kenal juga. Gitu. Ini sih. Ya itulah pencapaian sih kalau menurut gue. Terus tema-tema lo emang selalu cinta? Ya mungkin untuk sekarang baru cinta, tapi sebenarnya ada juga sih. Sebenarnya gue bikin juga kayak konsep ya gimana sih kehidupan gitu. Ya cerita tentang ya anak rantau apa sih berjuang gitu kan untuk mencapai mimpinya gitu. Ada juga sih gue sementara ngerjain. Ada juga ya tema ya persahabatan gitu. Ada juga tema ya tentang sebenarnya bercerita tentang ibu sih sebenarnya. Cuma emang masih sementara ngerjain gitu. Mas tapi suara dia bagus sih maksud gue. Karena mungkin alternatif. Lu pernah ini gak sih manfaatin apa tuh? Talent lo gitu? Untuk ngerayu cewek. atau lo gunain untuk dapat keuntungan lebih di kerjaan misalnya. Ya kalau boleh jujur ya pasti kalau acara-acara di kantor corporate ya pasti ilmu aja deh ya pastilah kan. Itu kayaknya emang privilege sih dari sebenarnya gue ngerasain dari SMP sih sebenarnya gitu. Cuma pas ya emang bener-bener kayak gue mau beneran nih emang pas setelah kuliah aja sih mulai ada kayaknya gue mau beneran gitu. Big dream seorang Elmo tuh apa sih? Iya. The very big dream. Sebenarnya apa ya? Kalau mimpi banyak sih sebenarnya, banyak banget mimpi-mimpi. Cuma untuk sekarang kayaknya maunya bisa menjadi berkah aja sih buat teman-teman di sekitar gitu. Bisa saling berbagi, gue bisa ngasih apa yang gue bisa gitu. Itu udah alhamdulillah banget lah. Bisa berguna gitu. Terus kalau misalnya ada orang yang misalnya mau manggil lu manggung nih gitu loh. Yes. Jakarta apa segala macam. Lu lebih milih kerjaan apa lebih milih panggung? Tadi sebenarnya ini sih, maksudnya kalau gue alhamdulillahnya manajer gue juga sangat-sangat wise gitu. Ketika manajer di kantor. Oh enggak, untuk yang musik gitu. Jadi emang siapa apa? sih manajer? Kakak Uga. Orang yang sama. Jadi emang 1, 2 Uga. Jadi emang ini sih maksudnya beliau tuh sangat-sangat bagus lah. Selalu apa ya? Maksudnya dia karena kan gue juga objektif lah maksudnya positif dan sangat dan bisa memilah. Iya, memilah. Karena kan emang udah kawakan banget ya. Iya sih. Ya, gitu. Kayak lo ada di orang yang tepat sih maksudnya. Kayak amin ya Rabbal alamin. Iya. Terus rencana ke depan berarti apa? Nulis lagu lagi atau bikin apa? Single lagi? Iya sih rencana emang udah. Di 2025 ini apa? Apa nih? Rilis single. Rilis single. Just it atau ada single atau lu mau ada panggungan atau lu mau ada showcase atau intimate? Rencana emang mau ini baru rencana, mudah-mudahan terrealisasi. Gue sebenarnya mau banget ngeluarin EP sebenarnya 4 lagu dan sebenarnya udah bincang-bincang lah sama Kak Uga. Mudah-mudahan aja di 2025 ini emang gue bisa rilis gitu kan. Semuanya seperti yang gue sama Mbak Uga create di awal gitu. Masih mau sama Marco? Ada yang sama Marco, ada yang lain gak? Ada, gue collab sama salah satu produser juga namanya Budi Tanzania. Menurut gue ya kepalanya hampir sama gue juga, jadi gue seneng banget bisa collab sama dia untuk gue bisa kerja bareng sama dia di produserin terus palingan untuk sekarang gue baru sama teman-teman Sik kan, Marco, Kitut, Jesse, sama Josh. Terus sama ada lagu satu sama Budi Tanzania yang produce. Nah terus ada 2 lagu juga gue sama teman gue sebagai co-produce di situ. Jadi emang gue juga into di produce.
Oh, oke. Jadi emang Iyalah, lebih explore. Lebih explore aja sih, mau coba explore. Dan ya moga aja 2025 it's happen. Iya kita gak tahu ya apa yang terjadi di depan. Tapi kalau misalnya ternyata lu ada kesempatan untuk berduet dengan musisi Indonesia gitu. Ya. Lu mau siapa? Gitu. Gusti Wiu. Ada sih salah satu penyanyi kan. Penyanyi wanita tuh, gue nggak tahu. Gue sebenarnya suka banget sama timbrenya sih, timbre karakter suaranya sih. Siapa? Ada namanya Monica Karina. Nggak senang aja sih ketika. R&B gitu ya? Iya sih R&B. Juni Records bukan sih, lupa deh gue. Kayak gue pernah tahu. Gue nggak tahu. Gengnya Juni bukan ya? Nggak tahu. Gue nggak tahu sih. Cuma kayaknya pernah rilis lagu sama Dipa Barus, barengan tuh collab sama Dipa Barus. Oh sama Dipa. Tuh ya gue suka aja sih setiap kalau dia rilis atau dia collab, gue denger, ih enak banget nih suaranya. Iya. Jujur-jujuran aja gitu. Maksudnya, nyampe ke good, timnya Monica. Iya. Gue pikir dia bakal jawab Raisa atau. Iya. Tadi begitu Monica, Thalea nih. Bukan ya. Monita itu ya. Ya itu juga gue suka sih. Monita Thalea. Iya. Karena pasti. Unik banget. Iya itu mah Banget gitu loh. Oke, kalau orang mau tahu lu lebih lanjut di sosial media lu. Instagram lu yang gak di private tuh apa mas namanya? Enggak, langsung aja. Kenapa sih? Karena LDR itu? Enggak kok, kalau emang mau ngelihat keseharian gue gimana, bisa aja kok langsung follow ke Instagram gue Elmo Rogam. Terus gue juga di Twitter juga bisa Elmo Rogam. Di YouTube bisa. Di thread ada thread. Thread ya ada juga sih di thread, gue kadang nge-share juga sih gue lagi ngerjain apa gitu kan. Di Bumble? Bumble lagi. Waduh, itu tuh yang gak ada tuh. Oke, berarti Elmo Rogam aja ya? Iya Elmo Rogam aja. Semua platform. Oke Elmo, semoga ke depan nih lu sukses terus. Amin. Karya-karya lu bener-bener diterima dan ya bisa viral dan FYP dan apapun mimpi lu bisa segera dan terjadi. Amin ya robbal alamin. Thank you bang. Check Sound. Sampai ketemu lagi lu kalau misalnya mau promo-promo yang terbaru, datang aja. Pintu Check Sound terlalu terbuka untuk siapapun pasti. yang mau berpromo di sini. Thank you banget udah nonton Check Sound episode kali ini. Jangan lupa nonton Check Sound episode sebelum-sebelumnya. Yes. Thank you Check Sound. Elias Pikal pamit. Gua Tio. Gue Elmo Rogam, thank you banget. Dah.